Paling tidak kita ada krisis ya dalam hidup ini. Ada banyak krisis kita hadapi hari ini. Semoga kita tidak jadi orang yang naif. Orang naif itu tahu ada masalah, tapi pura-pura tidak tahu dan tidak ingin berubah. Ini namanya orang naif. Jadilah orang yang kritis. Orang kritis itu tahu ada masalah dan siap mencari solusi dan berubah. Yang paling rendah orang yang kesadarannya mitis. Kalau mitis itu tidak tahu ada masalah, tapi ya siap sih kalau mau diajak berubah. Orang yang ikut-ikutan saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan, ke selatan. Yang lain viral apa, kamu posting viral itu. Yang lain, nah, ini kesadarannya agak terombang-ambing. Jadi mitis itu tidak tahu ada masalah tapi siap berubah. Itu mitis. Problemnya apa, mengapa, bagaimana, tidak tahu. Tapi karena yang lain ke utara, ya saya ke utara. Kemudian ada naif. Kalau naif itu tahu ada masalah, tapi tidak mau berubah. Sudahlah Pak, biar saja. Ngapain sih repot-repot, hidup itu kayak gini, biar aja. Yang ketiga ada kritis. Kalau kritis itu tahu masalah dan siap berubah. Ingin jadi lebih baik. Semoga kesadaran kita ada di kritis ini. Di tengah perhelatan tahun politik kali ini, mari kita hindari dari sifat naif. Karena banyak hingar-bingar ataupun informasi yang tersebar luas dalam media sosial. Maka dari itu, kita harus memiliki pemikiran yang kritis. Agar memudahkan kita dalam memilih pemimpin yang layak memimpin negara kita selama 5 tahun ke depan. Dan tak termakan oleh berita hoaks yang tersebar luas di media sosial. Sehingga pemikiran kritis sangat diperlukan agar kita tak termakan oleh omongan orang dan bisa memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Baik, bismillah, kita mulai. Saya awali dari sini ya, jadi membicarakan perdamaian dalam pikirannya Galtung ini, orang tentu saja memulainya dari kekerasan, kemudian tentang konflik, kemudian baru perdamaian. Kita lihat dulu, apa sih kegelisahannya beliau ini? Kok sampai fokus pada perdamaian? Suaranya tentang perdamaian didengar oleh dunia, karena memang beliau ahli di situ. Ada 4 hal yang dilihat oleh Galtung yang menurut beliau ini krisis zaman ini. Jadi ini 4 krisis. Beliau melihatnya di mana-mana ada fenomena ini. Yang pertama apa? Krisis kekerasan dan ancaman kekerasan. Ini apalagi hari ini kekerasan itu formatnya macam-macam. Tidak hanya di dunia nyata, dunia digital, dunia maya juga banyak sekali kekerasan demi kekerasan. Apalagi kalau kekerasan itu luas, tidak sekedar kekerasan fisik. Kekerasan psikis juga ada, kekerasan verbal kata-kata. Wah. Di medsos, di Instagram, di Twitter itu kan isinya banyak sekali teman-teman menemukan kekerasan demi kekerasan. Nanti kita lihat apa sih kekerasan itu. Yang kedua, krisis penderitaan dan ancaman kemiskinan. Banyak sekali orang menderita. Ini saya tidak perlu menjelaskan detail ya. Teman-teman kan juga banyak yang kategorinya menderita. Ya wis, nontonnya Pak dewe-dewe kita yang malam hari ini ngumpul ini kan ya wis kategorinya tidak jauh-jauh dari situ lah wis. Masalahnya banyak, utangnya banyak, tanggung jawabnya banyak, tidak selesai-selesai, problemnya banyak. Cirinya sederhana, stres. Nah, wis pokoknya ada stresnya itu penderitaan sudah. Ya untungnya kita ngerti filsafat ya dikit-dikit. Kalau sedang menderita kan tahu filosofinya, hidup memang penderitaan. Bisa jawab.
Yang ketiga, krisis represi dan ancaman represi. Yang kuat menindas yang lemah, menekan yang lemah. Yang lemah diam-diam menekan yang kuat, ingin menjatuhkan yang kuat. Jadi kita hari ini serba khawatir karena kadang-kadang teman yang sangat dekat bisa jadi musuh yang sangat kuat. Hari ini situasinya banyak fenomena represi-represi khususnya oleh yang punya kekuasaan. Dan yang keempat, tidak boleh dilupakan juga, kalau itu nanti juga membahas tentang lingkungan, feminisme, dan lain sebagainya. Meskipun malam hari ini kita masih belum seluas itu. Ini semacam pengantar-pengantar saja. Tidak mungkinlah ratusan referensi harus dikemas dalam waktu 2 jam. Jadi ini tak pilih yang gampang-gampang saja. Itu pun tidak jamin teman-teman paham. Wis pokoknya nawa itu belajar saja. Wis pokoknya ngono. Baik, paling tidak kita ada krisis ya dalam hidup ini. Ada banyak krisis kita hadapi hari ini. Semoga kita tidak jadi orang yang naif. Orang naif itu tahu ada masalah, tapi pura-pura tidak tahu dan tidak ingin berubah. Ini namanya orang naif. Jadilah orang yang kritis. Orang kritis itu tahu ada masalah dan siap mencari solusi dan berubah. Yang paling rendah orang yang kesadarannya mitis. Kalau mitis itu tidak tahu ada masalah, tapi ya siap sih kalau mau diajak berubah. Orang yang ikut-ikutan saja. Yang lain ke utara, yang lain ke selatan. Yang lain viral apa, kamu posting viral itu. Yang lain, nah, ini kesadarannya agak terombang-ambing. Jadi mitis itu tidak tahu ada masalah tapi siap berubah. Itu mitis. Problemnya apa, mengapa, bagaimana, tidak tahu. Tapi karena yang lain ke utara, ya saya ke utara. Kemudian ada naif. Kalau naif itu tahu ada masalah tapi tidak mau berubah. Sudahlah Pak, biar saja. Ngapain sih repot-repot, hidup itu kayak gini, biar aja. Yang ketiga ada kritis. Kalau kritis itu tahu masalah dan siap berubah, ingin jadi lebih baik. Semoga kesadaran kita ada di kritis ini. Baik. Nah, krisis-krisis tadi itu kan jenisnya kekerasan. Tadi saya sebut di mana-mana kiri kanan kita ketemu banyak sekali kekerasan. Mungkin kita tidak sadar. Teman-teman mungkin tidak perlu definisi detail apa itu kekerasan. Sudah bisa merasakannya. Tapi Galtung punya definisi menarik tentang kekerasan. Kekerasan itu sesuatu yang terjadi ketika diri kita diintervensi sedemikian rupa, atau kita yang mengintervensi sedemikian rupa sehingga potensi kita tidak bisa kita aktualkan. Jadi harusnya saya bisa hidup enak. Kok tidak bisa hidup enak? Itu pasti ada terjadi intervensi kekerasan di situ. Harusnya aku bahagia, tapi kok supek. Itu pasti di situ terjadi kekerasan. Ini ada hubungan antara potensi dengan aktualitas. Hal yang sama bisa saja kalau konteksnya itu kekerasan, tapi konteksnya ini tidak. Di bukunya dicontohkan misalnya fenomena penyakit TBC atau kemarin ada pandemi itu ya. Kalau TBC abad 18, zaman itu belum ada obatnya TBC itu. Kalau ada orang kena TBC, kemudian dibiarkan saja sampai meninggal, zaman itu orang maklum. Karena memang tidak ada obatnya. Nah ini zaman itu bukan kekerasan. Tapi saat ini ya sudah lama obatnya ada. Ada orang TBC kok dibiarkan saja, itu kekerasan. COVID misalnya, saya tidak tahu obatnya sudah ketemu apa belum. Kalau belum ketemu, orang maklum. Kemarin waktu kuat-kuatnya pandemi itu kan belum ada obatnya. Jadi yang meninggal banyak sekali, orang maklum.
Karena belum ada obatnya. Mungkin kalau sudah ketemu obatnya, ya ada orang kena COVID kok didiamkan saja. Nah, itu kekerasan. Jadi situasinya berbeda. Jadi makanya minggu lalu saya contohkan, loh ini konteksnya apa dulu? Latar belakangnya bagaimana dulu? Ada potensi dilanggar enggak? Jadi harusnya saya begini, tapi kok enggak bisa? Karena dihalangi orang. Orang itu berarti melakukan kekerasan. Dalam hal apapun, baik fisik maupun psikis. Gara-gara kata-katamu yang nyelekit, harusnya aku gembira, sekarang aku jadi stres, depresi misalnya. Nah, itu pasti ada kekerasan. Harusnya aku santai-santai, gara-gara kamu pukul, sekarang pijet, sakit. Ada kekerasan. Jadi antara potensi yang seharusnya dengan aktual yang terjadi tidak sinkron. Karena dihalangi secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu kekerasan misalnya yang membuat kalian tidak bisa melakukan sesuatu padahal harusnya kalian bisa. Tapi mungkin orang sekelilingmu menghalangi. Akhirnya potensimu tidak keluar. Itu sejenis kekerasan dalam definisi ini. Makanya kekerasan itu satu penghalang yang menyebabkan orang tidak bisa mengaktualisasi diri secara wajar. Padahal penghalang itu harusnya bisa dihindarkan. Itulah kekerasan. Kekerasan itu bisa fisik, bisa emosi, bisa verbal, bisa institusional, spiritual, perilaku, sikap, kebijakan, dan lain sebagainya. Bahkan nanti bisa pada orang lain, termasuk pada dirimu sendiri. Misalnya kalian sudah ngantuk, tapi dipaksa-paksa, harus melek ini, harus melek. Malu kalau ketiduran misalnya. Itu kamu kekerasan pada dirimu sendiri. Padahal sedang ngantuk, harusnya kamu aktualkan dengan cara tidur. Kok ya malah mati-matian sampai matanya diganjel, dimelek-melekin tapi terus. Nah, itu pada diri sendiri. Itu juga jenis kekerasan. Kita lanjutkan. Nanti menurut Galtung, kekerasan itu ada 3 jenis. Ini kadang orang menyebutnya segitiga kekerasan. Ada kekerasan langsung, ada kekerasan struktural, ada kekerasan kultural. Nah, kalau yang langsung kelihatan, tapi yang struktural dan kultural tidak kelihatan. Mungkin yang kelihatan gampang ya, kalian nonton video ada siswa SMA dibully, dipukuli, itu kekerasan langsung, kelihatan. Tapi yang struktural tidak kelihatan. Apa itu struktural nanti kita jelaskan. Yang kultural tidak kelihatan. Jadi ada 3 jenis kekerasan. Jangan-jangan kita ini sebenarnya korban kekerasan tapi tidak sadar. Mungkin secara struktural, mungkin juga secara kultural. Kalau kekerasan yang langsung, orang mendeteksinya gampang. Sudah KDRT, suami mukuli istri, atau sebaliknya, istri mukuli suami. Kan ada kemarin kasus juga kan, ada yang sampai dipotong sama istrinya karena selingkuh itu kan. Itu kan kelihatan langsung itu. Tapi ada jenis kekerasan yang lain yang kita mungkin harus agak jeli melihatnya. Karena ini tidak langsung. Bahkan tidak ada pelakunya. Pelakunya ya struktur dan kultur. Nah, apa kekerasan struktur itu? Satu kekerasan yang itu mungkin dirasakan orang banyak, dampaknya kita rasakan, tapi kita tidak bisa nunjuk ini salahnya siapa. Biasanya kekerasan ini lahir karena struktur. Struktur itu kebijakan-kebijakan tata hidup, ya secara umum yang memutuskan yang punya kekuasaan struktural. Jadi ini yang disebut kekerasan struktural. Misalnya masjid ini kan yang bikin aturan-aturan takmirnya misalnya. Misalnya takmirnya bikin aturan barang siapa
ikut ngaji ini misalnya harus bajunya minimal harganya 300.000. Kalau baju murahan tidak usah masuk. Nah, kamu kan terhalang potensimu untuk belajar ngaji karena aturannya begitu. Takmirnya ketika dituduh, Mas kok begitu, saya tidak punya baju di atas 100.000 harganya. Loh yuk, jangan salahkan saya, aturannya begitu. Nah ini salah satu contoh ya. Ini kekerasan struktural. Jadi kekerasan ini terjadi, kadang orang menyebutnya satu tindakan kekeliruan, tapi kita tidak bisa nuding ini yang keliru siapa. Karena memang sistem hidupnya begitu. Jadi misalnya kalian tinggal, mungkin kadang-kadang kan ada itu, tinggal di sebelahnya pemotongan hewan atau orang yang itu mereka sudah dapat izin, atau di orang melihara ayam itu kadang-kadang kan agak bau, tapi dia sudah dapat izin secara legal, dia sah, aturannya boleh, tapi kalian tersiksa di situ misalnya karena baunya. Nah ini kita mau nuding kemana? Nyalahkan siapa? Wong mereka juga izin dan dibolehkan kok, mereka legal kok, tapi kita tersiksa. Kita mau menyalahkan siapa, tidak bisa nuding siapa. Nah ini namanya kekerasan struktural. Atau di kampus, kalian sama dosenmu misalnya, kan kalah kuasa. Di kelas misalnya, dosennya bikin aturan, masuk kelas harus 10 menit sebelum saya datang. Kalau saya sudah di kelas, tidak boleh ada yang masuk lagi. Nah, pokoknya harus pas misalnya. Mungkin padahal kalian hidup ini kan kadang ada halangan sedikit, kesulitan sedikit. Padahal kamu cuma terlambat 1 menit loh. Itu pun mungkin karena jamnya dosennya kecepatan. Nah, dosennya tidak bisa, pokoknya aturannya sudah begitu. Dulu kesepakatannya begitu kok. Nah ini jenis kekerasan struktural. Jadi memang mode hidupnya diatur seperti itu. Yang itu secara tidak sadar menyusahkan sekelompok orang, menindas sekelompok orang, meminggirkan sekelompok orang. Itu namanya kekerasan struktural. Apalagi nanti kalau dihubungkan dengan kepentingan-kepentingan. Mumpung saya punya kekuasaan, saya ingin mendapat ini, saya akan bikin aturan seperti ini. Ketika aturan itu dibikin, nanti ada korbannya. Nah, ini namanya kekerasan struktural. Itu bedanya kekerasan langsung dengan kekerasan struktural. Kalau kekerasan langsung biasanya yang kena orang per orang. Kayak tadi suami sama istri, itu kan individu-individu. Tapi kalau kekerasan struktural itu kelompok. Karena dalam sistem tertentu, struktur tertentu, ada sekelompok orang yang dirugikan. Misalnya yang biasanya diatur takmir kalau ngaji itu ya, yang ngerokok tolong di luar, misalnya di depan, jangan ikut di dalam. Mungkin kalau dulu kan aturannya bebas sebelumnya, silahkan yang datang duluan boleh duduk di depan meskipun ngerokok tidak apa-apa, itu kan terus banyak yang tersiksa. Tapi yang dulu ini, yang siapapun tersiksa kan yang ngerokok tidak merasa bersalah. Loh memang boleh kok aturannya, tidak ada yang menyalahkan, sistemnya begitu. Nah ini yang jadi ada sekelompok yang merasa dirugikan gara-gara itu. Nah ini namanya kekerasan struktural. Karena kadang-kadang aturan itu kan tidak selalu menguntungkan semua pihak. Dulu diatur begini, jadi begitu. Itu selalu ada yang terpinggirkan. Kayak sekarang mungkin yang akhirnya ngerokok jadi jauh di sana ngajinya. Itu kan dia kena imbas kebijakan yang ngerokok di luar masjid. Itu contoh kekerasan struktural. Yang saya contohkan yang simpel-simpel, tapi dalam hidup lingkup besar, dalam konteks negara, antar negara, itu bisa efeknya besar. Yang kedua, pelaku dan korbannya jelas kalau kekerasan langsung. Kalau kekerasan struktural, sulit kita menuding siapa terus. Mau lapor ya lapor siapa, aturannya begitu.
Makanya kekerasan struktural tadi saya sebut ada yang menyebutnya a crime without criminal. Jadi kejahatan yang tidak ada penjahatnya. Karena sistem strukturnya begitu. Kalau kekerasan langsung dilakukan sengaja, kalau struktural itu kan tidak secara sengaja. Kayak tadi misalnya yang merokok akhirnya jadi sulit ngajinya, harus di luar, sumpek dia, tidak terlalu fokus, tidak bisa lihat tulisan karena harus di luar. Itu kan korbannya mereka. Tapi kan takbir tidak secara sengaja ingin mereka sulit ngajinya. Itu yang disebut kekerasan struktural, sistemnya memang begitu. Jadi tidak langsung, tidak dilakukan secara sengaja. Aku tidak ingin menyakiti sumisi, yo kamu tersakiti sendiri karena memang aturannya di sini begitu. Kayak saya dulu kalau ke tempat-tempat bermain tertentu tingginya minimal sekian itu kan. Itu kan menyulitkan kadang-kadang, wah tinggi saya kurang, tidak bisa main itu kan saya jadi kena dampaknya. Aturannya memang begitu. Saya tidak bisa nyalakan siapa-siapa. Dengan berbagai pertimbangan diputuskan aturannya begitu. Melamar jadi sopalah pramugari atau apa, akhirnya aturannya tingginya minimal sekian. Harusnya itu kan kadang-kadang kita jadi efek, wah saya orang Indonesia tinggi saya cuma sekian, tidak bisa sudah. Baik, jadi ini gambaran bedanya kekerasan langsung dan kekerasan struktural. Kalau kekerasan langsung itu biasanya orang langsung cepat responnya. Wah itu jelek, itu jahat, itu merusak. Tapi kalau kekerasan struktural enggak. Karena secara umum dianggap normal saja. Ya memang aturannya begitu. Ya memang di sini begitu. Nah, itu bedanya langsung dan struktural. Jenisnya banyak. Yang kena dampak kekerasan struktural itu misalnya ada yang jenis eksploitasi. Secara tidak langsung misalnya kalian diperas tenaganya untuk kepentingan kelompok tertentu, itu nama eksploitasi. Biar saja dia yang bagian ini, kita yang bagian santai misalnya. Yang tingginya sekian meter duduk di belakang ya, yang di depan yang tingginya 100 ke bawah saja misalnya, biar tidak nutupi yang depan misalnya. Atau yang bobotnya atau yang badannya keker, tolong bagian angkut-angkut ya. Nanti yang badannya tidak terlalu besar, jadi dia bagian susah terus, jadi eksploitasi namanya. Jadi ada aturan-aturan yang kita menyebutnya menindas. Itu struktural. Kita tidak sadar bahwa itu menindas. Kita tidak sadar dieksploitasi. Terus represi. Represi itu menekan. Misalnya saya sama kalian kalau tidak paham ya bayar dulu ke saya, nanti saya ajari intensif. Terus kalau tidak begitu kamu harus mengikuti saya begini, terus ditekan terus. Itu namanya direpresi. Kamu tidak bisa bantah wong saya karena posisi saya lebih tinggi. Secara struktur saya menang, saya kuasa bikin aturan. Itu kamu direpresi. Kemudian penetrasi. Penetrasi itu kamu diintervensi. Jadi aturan-aturan yang mengintervensi dirimu. Ada lagi segmentasi. Kalau segmentasi itu kamu diperlakukan hanya bagian kecil dari hidupmu saja. Jadi segmentasi itu kamu disepelekan. Alah, tenang saja, tidak paham anak-anak itu, kita lanjutkan saja. Jadi, kamu dianggap bagian dari dirimu saja yang dilihat. Alah, tenang saja, ini banyak anak desa kok, itu nanti dari sisi kemampuannya membaur dia agak sulit karena lama itu dia. Jadi dilihat dari sisi-sisi tertentu saja. Misalnya kalian hanya saya lihat sebagai
apalah yang menyusahkan saya saja tiap malam Kamis misalnya. Kemudian atas dasar itu saya putuskan bahwa ini namanya segmented. Jadi kalau itu kelompok masyarakat ya dipilih, hanya dilihat beberapa, disimpulkan untuk semuanya. Itu namanya tersegmentasi. Ini kadang-kadang kita melakukan ketidakadilan secara ini. Alah biasa, ndak biar aja mahasiswa aja. Kalau mahasiswa biasanya begitu. Kamu dilihat hanya sisi ketika kamu mahasiswa. Padahal kamu mungkin juga seorang anak, mungkin juga seorang saudara, mungkin juga warga negara dan lain sebagainya. Kemudian ada marginalisasi. Kalau ini sering dengar ya, dipinggirkan. Yang kuliahnya masih semester 5 ke bawah, ngajinya di belakang saja ya. Jangan di depan, nanti tidak paham kamu. Itu namanya dimarginalisasi. Kamu dipinggirkan. Jadi karena kamu tidak punya kualitas tertentu. Baik. Kemudian fragmentasi. Fragmentasi ini kadang-kadang ada struktur yang dibuat, aturan yang dibuat untuk, misalnya ada kelompok yang saya tidak suka, saya atur gimana caranya mereka ini tidak kompak. Gimana caranya mereka ini fragmented. Biar saja mereka pecah-pecah. Usahakan mereka ini jangan unggul. Usahakan mereka ini jangan kuat. Nah, ini struktur yang memfragmentasi. Jadi ini kekerasan struktural. Ini kita tidak sadar. Kita sering menganggapnya normal saja. Biasa saja Pak, ya memang begitu. Lu sampean dizolimi kok Mas. Anda Pak, yang lain semuanya begitu kok Pak. Nah, itu kekerasan struktural itu kita jarang sadar bahwa kita ini sedang ditindas, dieksploitasi, represi, dipenetrasi, kita dimarginalisasi, tapi kita tidak sadar untuk kepentingan-kepentingan tertentu.